Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi dan meniru gerakan pohon bambu ya. Nah, bisa buka buku paketnya itu di halaman 116 dan buku fokusnya di halaman 71. Nah, anak-anak kemarin masih ingat tidak dengan tanaman hias yang dibuat yang tentang karya 3 dimensi juga, yang ibu jelaskan itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat bentuk tanaman lainnya bersama dengan keluarga di rumah ataupun dengan saudara. Nah, kemudian kita akan menyusun tanaman-tanaman yang kita buat itu menjadi sebuah taman yang indah seperti pada contoh ini. Nih, ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah gambar pohon kelapa. Nah, pohonnya ini tinggi dan kuat. Pohon kelapa ini banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya yang melambai-lambai jika tertiup oleh angin. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Nah, pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok anak-anak. Batangnya itu bergoyang-goyang jika tertiup angin. Sambil mengenal nama tanaman, kita nanti akan berlatih menirukan gerak tanaman ya, anak-anak ya. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan dulu. Terdapat berbagai macam karya seni anak-anak. Salah satunya itu adalah karya seni 3 dimensi. Nah, ciri-ciri dari karya seni rupa 3 dimensi itu, yang pertama adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Lalu yang kedua, dapat dinikmati dari sudut pandang mana saja. Jadi artinya, kalau kamu ke sudut sebelah kanan, kamu juga bisa melihatnya dengan indah. Sebelah kiri kamu juga bisa melihatnya dengan indah. Dari atas juga bisa, dari bawah juga bisa. Nah, seperti itu ya maksudnya. Lalu yang ketiga itu menempati ruang. Nah, jadi semua ruangnya itu tertempati anak-anak. Jadi tidak ada celah. Seperti itulah ciri-ciri dari seni rupa 3 dimensi. Nah, seperti contoh ini adalah tanaman hias yang dibuat menggunakan kertas karton kan kemarin. Nah, ini termasuk karya seni 3 dimensi. Jadi mau dilihat dari sisi kanan, sisi kiri, atas dan bawah, ini masih nampak sekali ya. Nah, itulah merupakan ciri-ciri dari karya seni 3 dimensi. Nah, begitu pula ini gambar pohon kelapa. Pohon kelapa ini biasanya kita banyak temui di daerah pantai anak-anak. Pohon kelapa ini pohonnya tinggi dan sangat kuat. Nah, mulai dari daun, buah, ya kan, sampai dengan batangnya. Pohon kelapa ini banyak sekali digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Buahnya itu airnya dapat diminum, daging buahnya itu dapat dimakan, bisa juga dibikin manisan kelapa. Dari daunnya dapat dijadikan atap rumah, lalu tulang daunnya bisa dijadikan sapu lidi, ya kan? Nah, banyak sekali manfaat dari pohon kelapa ini anak-anak ya. Nah, sedangkan gambar yang di bawah ini adalah gambar pohon bambu. Pohon bambu ini juga pohon yang tinggi dan gemulai anak-anak, jadi tidak keras. Jadi maksudnya gemulai itu ya batangnya keras, tapi gemulai itu maksudnya mengikuti mengikuti arah ketika tertiup angin. Nah,
atas anak-anak ya. Nah, dan biasanya batang dari pohon bambu ini digunakan sebagai macam-macam. Bisa dibuat untuk rakit, bisa juga dipakai untuk pijakan pada saat mengecat tembok. Karena dia gemulai maka tidak mudah patah. Nah, seperti itu ya. Jadi pohon bambu itu juga banyak kegunaannya. Nah, pohon bambu ini itu tumbuhnya berkelompok. Jadi bukan hanya satu batang saja. Tapi kalau misalnya dia berkelompok itu ramai batangnya ya. Nah, kebetulan di sekolah kita juga ada tanaman pohon bambu. Jadi kalau misalnya anak-anak ikut orang tua ke sekolah, bayar SPP ataupun mengumpulkan tugas, anak-anak bisa berkeliling dan melihat pohon bambu di sekitar halaman sekolah ya. Nah, itulah nama tanaman yang anak-anak bisa ingat, pohon kelapa dan pohon bambu. Nah, ketika tertiup angin, maka batang dari pohon bambu ini dapat bergoyang-goyang anak-anak karena dia gemulai, tidak terlalu kaku ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, karena tadi Bu menyampaikan bahwa pohon bambu itu berkelompok, maka kita akan menirukan gerakan dari pohon bambu anak-anak. Pohon bambu itu kan berbentuk lurus ke atas anak-anak. Nah, kita dapat menirukan gerakannya. Nah, caranya bagaimana? Badan kita harus tegak dan kedua tangan lurus ke atas. Setelah itu gerakkan tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, karena pohon bambu ini berkelompok, maka kita perlu untuk mengajak saudara kita di rumah untuk menirukannya ya. Jadi yang pertama, kita ikuti gerakan pohon bambu ini ketika tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, kita angkat tangan kita ke atas, lalu memegang tangan saudara kita, dan kita gerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan, ya kan? Nah, kalau angin sepoi-sepoi berarti anginnya agak pelan, jadi gerakannya agak pelan. Nah, tapi kalau misalnya ada angin badai itu artinya anginnya sangat kencang, maka kita bisa menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan itu dengan cepat, anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa lihat contoh di sini. Nah, ini digerakkan dengan cara perlahan-lahan karena angin sepoi-sepoi. Lalu yang ini angin badai, jadi gerakannya agak cepat ke kanan dan ke kiri, ya kan? Nah, jika aba-abanya itu menyebutkan pohon roboh, maka harus jongkok anak-anak. Nah, itulah cara menirukan gerakan pohon bambu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Gerakan pertama itu berarti yang ini ya. Pohon kelapa berdiri tegak, pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi, pohon kelapa tertiup angin badai, pohon kelapa akhirnya roboh. Nah, seperti itu. Nah, lalu gerakan yang kedua, pohon bambu berdiri tegak, pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi, pohon bambu tertiup angin badai, 3 pohon bambu roboh, semua pohon bambu roboh. Nah, ini nanti bisa anak-anak contoh di rumah cara melakukan gerakan, menirukan gerakan pohon ya anak-anak ya. Nah, jadi perlu diingat kembali bahwa karya 3 dimensi itu mempunyai ciri-ciri. Tadi yang pertama apa? Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Lalu yang kedua, dapat dinikmati atau dapat dilihat dari sudut pandang mana saja. Ya. Lalu yang ketiga itu menempati ruang. Nah, itu adalah ciri-ciri dari karya seni 3 dimensi. Nah, kalau untuk melakukan gerakan meniru gerakan pohon bambu ini harus ada instruksi atau aba-aba ya. Jadi nanti misalnya anak-anak melakukan bersama abang, kakak, atau adik. Nah, berpegangan tangan. Nah, orang tua bisa menginstruksikan atau memberikan aba-aba, misalnya gerakannya angin sepoi-sepoi, berarti anak-anak melakukan gerakan badan ke kiri dan ke kanan itu dengan cara perlahan. Nah, kalau misalnya gerakannya itu atau aba-abanya itu adalah angin badai, maka anak-anak menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan itu dengan cepat. Nah, kalau misalnya aba-aba dari orang tua itu adalah pohon roboh, maka anak-anak langsung jongkok ya anak-anak ya. Nah, itu adalah cara menirukan gerakan dari pohon bambu.
Nah, di sini ada teks anak-anak, lalu kita juga bisa menirukan gerakannya sambil mendengarkan cerita ini ya. Jadi, Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Nah, rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kuku pohon kelapa. Daunnya bergoyang-goyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, anak-anak langsung bisa melakukan ya gerakan angin sepoi-sepoi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai, nah berarti gerakannya agak cepat. Sangat menakutkan. Nah, angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Nah, saat roboh itu berarti anak-anak jongkok. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi, bisa juga kita melakukan gerakan ini sesuai dengan cerita yang dibuat atau diceritakan oleh orang tua kita. Seperti itu. Bisa juga kita mengikuti teks yang ada di sini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Ibu tidak memberikan latihan soal untuk anak-anak. Jadi, anak-anak sudah mendengarkan materi hari ini. Nanti kalau kurang paham tentang karya 3 dimensi, ciri-cirinya, anak-anak bisa mengulang kembali. Dan kalau misalnya anak-anak ingin melakukan gerakan meniru pohon bambu, anak-anak juga bisa mengulang lagi video ini supaya untuk didengarkan. Kalau orang tua tidak sempat memberikan aba-aba, maka anak-anak bisa mengulang video ini untuk mendengarkan suara dari Bu Guru ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri kita harus menutupnya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.